arwah gentayangan karena mati tidak wajar. Pas dia lagi ngamar, kan posisinya itu bawahnya tuh kayak semen biasa, terus dikasih kayak karpet biasa tuh Bang. Ya. Ininya kan kotak gitu, kayak dari terpal-terpal kasih reng. Posisi dia lagi ngelayanin tamu di sini, di pojok tuh si almarhumah berdiri. Ngeliatin ke dia dengan kondisi ususnya dipegangin begini sama dia sambil. Dan ternyata begitu sampai di tempat yang dituju nih, si dukun ini udah nggak ada Bang, udah meninggal. Dan sampai sekarang almarhumah Sofi masih ada di daerah situ sampai sekarang. Halo Sobat Buntu, Assalamualaikum. Balik lagi dengan saya, CEO Jalan Buntu. Nah, di video kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman mistisnya pada saat menjadi seorang tukang kredit. Nah, langsung aja nih, nggak usah lama-lama, kita gas kenalan. Teteh, katanya panggilannya Teteh ya? Iya. Namanya siapa Teh? Teh Rini. Teh Rini, kenalan dulu ini ya, soalnya saya belum kenal. Tinggal di mana Teh? Sekarang di Bekasi. Oh Bekasi? Iya. Kesini berarti berapa lama Teh? Hampir 2 jaman kayaknya tadi. 2 jam? Oh, naik padat apa masalahnya, nih? Kereta. Oh naik kereta? Transitnya Bang yang ribet, penuh, padat. Oh, pertama kali nih naik kereta? Enggak sih. Tapi kesini pertama kali? Kesini pertama kali. Oke, kita pesan minum dulu ya. Siap. Oke, Mbak. Nih, Teh. Kita punya menu sajen Jalan Buntu nih, mau minum apa? Air putih aja kayaknya, biar netral Bang. Sama deh, biar ikutan netral. Teh ini, tadi kan saya ngobrol sama produser nih, ada bocoran sedikit. Nih, selama Teteh kerja sebagai tukang kredit nih ya, dulu. Iya, betul. Hal paling serem apa sih yang Teteh alami? Pernah lihat sosok ngerangkak, terus hilang di pohon gitu aja. Oh ya? Iya, gangguannya ikut sampai ke rumah Bang. Sampai ke rumah? Terus perasaan Teteh pada saat kejadian gimana? Wah itu benar-benar takut Bang. Cenderung lebih ke trauma itu. Trauma? Iya. Berarti nggak bisa lupa dong? Bener. Oke, tahan dulu Teh. Nah, buat Sobat Buntu yang penasaran banget dengan cerita lengkapnya di Teh Rini, pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Jalan Buntu. Selamat datang di channel Jalan Buntu yang akan menemani malam kalian. Mbak, nih Teh, air minumnya sudah nyampe sesuai dengan pesanan. Betul. Tahu aja aus. Silakan dicobain dulu. Siap. Minumnya Bang. Ya silakan. Emang di kereta nggak dikasih minum ya? Udah nggak ada tukang aqua Bang. Nggak boleh. Langsung aja ya. Siap. Nih, kenapa sih bisa memutuskan jadi tukang kredit? Awal mulanya seperti apa tuh? Jadi di 2016 itu saya kan punya tetangga nih Bang. Tetangga saya bisa dibilang orang ada lah gitu ya. Usaha dia tuh nggak cuma 1-2. Nah awalnya itu saya cuman kadang Teh kalau dia mau belanja barang-barang nih, Teh temenin yuk gitu. Mau belanja saya cuma nemenin doang sampai akhirnya kelar dari situ, emang ngereditinnya di mana sih? Kok kayaknya enak ya belanja terus, rame. Saya bilang gitu, diajaklah ke tempat dia biasa ngereditin tuh Bang. Sampai akhirnya, wah, ternyata di situ saya baru tahu tuh kehidupan malam tuh Bang. Sampai beberapa kali saya dibawa ke situ, Teh diingat-ingat ya yang biasa gue tagihin, katanya soalnya kayaknya sebulan ke depan ini mau ada keperluan di kampung, jadi selama gue di kampung nanti Teteh yang handle dulu. Oh ya udah, saya bilang kan. Sampai akhirnya si yang punya dana ini kan, bos kredit ini pulang ke kampungnya, sayalah Bang yang gantiin nih. Oh oke.
Saya gantiin nagih di salah satu lokalisasi daerah Jakarta Selatan. Terakhir si teteh ini bilang gini, "Teh, nanti kalau misalkan nagihin jangan lupa ya bawa KTP," katanya. Ada apaan, mau dapat sembako? Bukan. Takut Pol PP katanya gitu. Iya, kadang katanya kalau jam-jam tertentu suka ada razia, Bang. Oh, jadi yang nggak punya KTP diangkut? Iya. Oh, oke. Udah gitu, akhirnya saya jalanin tuh. Karena yang sebelum dia pulang ke kampung itu, yang sebelum dia pulang ke kampung, ada 3 mingguan itu saya kan nggak pernah ikut-ikut ke situ ya, Bang. Karena saya juga waktu itu posisi kerja. Pas dia mau pulang, saya suruh nagihin. Nah, pas ke situ, saya nagihin biasa nih. Pas pulang, itu kira-kira kalau nggak salah jam 1:30 apa jam 2 malam gitu. Kan kalau jam-jam segitu warung-warung minuman udah tutup ya, Bang. Posisinya itu kayak sebelah, kalau arah mau keluar ya, sebelah kanannya tuh kali ada kamar-kamar, tanggul. Jalanan sebelah kirinya tuh udah rel, Bang. Jadi udah nggak ada pagar-pagar lagi. Nah, di jalanan ini kan masih kayak yang tanah-tanah biasa kan. Tengah-tengahnya tuh banyak pohon-pohon gede, Bang. Suatu saat kelar saya nagih, pas mau pulang, posisi kan memang gelap di situ, cuma dari lampu penerangan jalan doang. Saya jalan, warung-warung tuh udah tutup. Dari jauh ya jarak adalah 25 meteran. Itu saya lihat dari bawah nih, dari arah kali ke tembok tanggul tuh ada yang ngerayap. Saya pikir mah kan memang posisi ini tembok tanggul, bawahnya tembok ini kan kamar-kamar. Apartemen lah, Bang, atas terpal bawah semen. Saya pikir mah orang dari bawah naik tangga kayu gitu kan mau ke atas. Saya antepin dong. Makin deket, kok orang itu dari tembok tanggul tuh ke bawah jalan tuh ngerangkak, Bang. Jalan ngerangkak. Saya perhatiin dia jalan begini. Pas udah dikit lagi dekat, dia cuma nengok ke arah saya sambil senyumnya tuh kayak senyum-senyum flat gitu, Bang. Saya cuma ngeliatin tuh, dalam pikir saya saat itu, perempuan kok jalan ngerangkak, mau ngapain saya pikirkan. Dia jalan, saya cuma ngeliatin, namanya agak gelap kan. Pas sampai pertengahan jalan itu kan ada pohon gede, itu hilang di situ. Pas saya tahu dia nggak ada, itu dari situ saya baru ngeh, waduh, ini mah bukan orang. Nah, besoknya nih, saya datang ke situ agak sore karena malamnya nemu kejadian kayak gitu. Saya pikir nagihnya agak sorean aja lah, biar jam-jam 11, jam 12-an udah pulang, kan masih rame kan, warung-warung kan biasa tutup jam 1-an. Saya datang ke situ kira-kira jam 8:30-an lah, nyampe situ. Biasa nagihin, saya duduk lah tuh di warung. Sebelahnya tempat yang saya nemu perempuan hilang itu. Saya tanya, "Pak, ini namanya saya samarin ya. Pak, Mbak Nur kemana? Ada tuh katanya lagi ada tamunya, tungguin aja nok, ntar juga naik kok," katanya. "Nagih ya?" "Iya." "Syukur deh kalau udah dapet tamu." Kadang kan namanya orang nagih gitu, kalau pas kita datang terlalu sore, "Ya teh nanti aja dulu ya, belum dapet tamu," suka gitu kan. Ya, kita juga nggak bisa maksa dong, Bang. "Oh ya udah, Rini jalan ke sana dulu ya Pak, nagih yang lain." "Iya." Kelar sebelah sana udah ditagihin, saya balik lagi tuh ke situ. Sambil nunggu si Mbak Nur ini. Saya nanya nih sama si bapak yang punya warung. "Pak, maaf ya Pak ya. Saya mau cerita, tapi takutnya bapak nggak percaya." "Cerita apa sih Nok? Coba ngomong," katanya. "Curhat, ditinggal pacar." "Ya kagak Pak, tinggal pacar, bapak main pacar aja, mana laku saya," digituin. "Enggak, malam kan Rini pulang nagih. Itu gara-gara nungguin si Mbak yang di ujung situ. Pas Rini pulang, cuma tinggal warung ujung doang yang belum tutup. Taunya pas dari tengah ke depan udah tutup semua Pak. Nah terus, ada yang gangguin?" "Enggak, dengerin dulu," saya bilang.
Pas Rini jalan tuh dari arah warungnya si AA itu, saya bilang gitu kan. Itu tuh Rini lihat ada cewek Pak dari tembok tanggul tuh jalan ngerangkak terus turun ke bawah. Dia sempat nengok ke Rini, tapi kayaknya mukanya Rini kenal deh, saya bilang gitu kan. Nah terus dia jalan hilang Pak tuh di pohon gede itu. Bapaknya bilang, jangan ditunjuk. Kenapa Pak? Emang situ nggak tahu? Situ nagih siapa memang? Mbak Sopi, Pak. Sopi. Nagih siapa? Sopi. Ngambil apa emang sama kamu? Parfum biasanya. Karena si Mbak Sopi ini kalau udah suka sama satu parfum, itu tuh nggak pernah ganti-ganti, Bang. Oh. Mbak Sopi. Situ yang bener aja kalau ngomong, katanya. Loh emang kenapa, Pak? Emang Nok nggak tahu? Nggak tahu gimana maksudnya? Sopi kan udah nggak ada, katanya gitu. Dia kan cuma bilang udah nggak ada, Bang. Iya. Oh, udah nggak mejeng di sini, Pak, gituin. Udah punya suami ya kali, diangkat jadi bini muda sama mandor sih. Bukan begitu. Emang di rumah nggak ada TV apa, katanya. Kok jadi ke TV-TV? Kan masuk berita. Makanya nonton berita apa, dagang mulu, kata dia gitu. Berita apa, Pak? Si Sopi itu mati ketemunya di kuburan, katanya. Di siapa, Pak? Sama pelanggannya. Dirampok apa? Enggak. Jadi posisinya si Mbak Sopi ini itu perempuan emang di situ emang paling cantik, Bang. Oh. Cantik banget. Saking cantiknya sampai dia belum datang aja, itu tamu-tamunya udah pada ngantri nungguin. Wow. Kalau lumrahnya warung-warung lain kan kamar itu ada 1-2 kamar itu kan dipakai bergantian. Saking lakunya ini perempuan dibikinin khusus 1 kamar sendiri. Jadi kalau dia misalkan udah datang, ya udah nggak naik-naik lagi ke atas, dia nunggu di kamar. Jadi si cowoknya yang gantian turun ke bawah. VVIP. Ya, saking cantiknya tuh, Bang. Sampai ada saatnya pas banget malam minggu, kalau nggak salah, pas dia mau pulang, ada salah satu pelanggannya nih, Bang. Dia bilang, Sopi, katanya, yuk turun, katanya gitu. Itu pas kebetulan memang saya lagi duduk di situ. Waktu itu ya, sebelum kejadian itu, Bang. Sopi, yuk turun, katanya. Ini udah jam berapa nih? Udah waktunya saya pulang, udah jam 1. Karuhan, katanya, mestinya saya pulang jam 12, katanya. Tolonglah bentar, katanya. Enggak katanya. Emang pas itu punya duit berapa? Maksa-maksa saya. Emang orangnya rada ketus, Bang. Mungkin pikir dia tuh saking cantiknya gitu. Tapi kalau kayak kita sih udah paham ya karakter dia. Sampai-sampai saking yang paling laris dia, sampai cewek-cewek lain aja pada bilang, udah kalau mumpung masih sore, mumpung sapu jagat belum datang, katanya kalau sapu jagat udah datang kita nggak kebagian tamu, sampai segitunya, Bang. Nah setelah itu kan lama saya nggak ke situ, ya itu pas baru-baru mau nagih lagi saya lihat penampakan itu, kebesokannya saya tanya, ya ternyata Sopi udah nggak ada, udah meninggal. Jadi korban ketemu di daerah Jakarta Selatan di salah satu makam besar, itu posisinya perutnya sobek, Bang, ususnya. Tragis amat. Saya tanya, itu kok bisa begitu, Pak? Itu diambil barangnya apa gimana? Enggak, katanya. Barang satu pun nggak ada yang hilang. Dia pakai emas, duit di tasnya banyak, HP 2 biji, mahal-mahal. Itu semua utuh, katanya. Cuman motornya doang yang nggak ada. Palingan katanya kalau motor mah dibawa buat lari si pelaku doang, kata dia gitu. Ya Allah. Nah setelah kejadian itu udah deh. Saya pikir kan karena emang posisi masih ramai kan. Jarak 3 atau 4 hari tuh saya nagih kayak biasanya ke situ. Pas banget malam minggu. Di warung tempat dia biasa nongkrong, Bang. Kan karena udah pada kenal kan kalau lewat, teh katanya mampir sini. Iya nanti lagi dulu ya, saya bilang gitu. Ntar mampir ya teh di sini. Iya
Kadang namanya cewek-ceweknya udah pada akrab kan, mereka punya tamu, bawa makanan atau apa, kadang suka dipanggil, nih cobain dulu teh atau apa gitu. Nah pas suatu saat saya lagi nagih, itu tiba-tiba ada suara orang teriak-teriak Bang dari bawah. Saya bilang, itu ada apa? Ada Pol PP. Saya kan jadi takut ya. Bukan teh kayaknya, katanya. Ternyata salah satu anak buah di warung si AA ini, tempat almarhumah nongkrong itu ada yang kesurupan Bang. Kesurupan teriak-teriak sampai rame banget. Dibawa ke atas, kebetulan waktu itu ada orang ngerti lah ya. Alhamdulillah keluar. Udah mulai tenang, ditanya lah Bang. Udah katanya, udah enakan. Udah, saya nyamperin juga kan. Ini nih pakai kayu putih, saya bilang gitu kan. Nih teteh bawa kayu putih. Iya teh minta dikit ya, puyeng saya enak mual. Udah nggak apa-apa pakai aja. Ada apaan sih kok teriak-teriak? Saya bilang, enggak katanya. Maaf nih ya Bang ya, tadi saya lagi ngamar, ngelayanin pelanggannya. Tiba-tiba pas dia lagi ngamar, kan posisinya itu bawahnya tuh kayak semen biasa, terus dikasih kayak karpet biasa tuh Bang. Yeah. Ininya kan kotak gitu, kayak dari terpal-terpal kasih reng. Posisi dia lagi ngelayanin tamu di sini, di pojok tuh si almarhumah berdiri. Ngeliatin ke dia dengan kondisi ususnya dipegangin begini sama dia sambil itu di situ katanya dia saking kagetnya udah langsung gak inget apa-apa Bang. Ya Allah teh, saya nggak bakalan pernah lupa yang saya lihat itu ususnya. Kok saya baru lihat usus manusia tuh ternyata kok gede-gede ya kayak usus sapi, kata dia gitu. Iya lah, situ nanya teteh, emang teteh pernah lihat mayat yang ususnya keluar? Kan kagak, saya bilang. Nah si warungnya bilang gini, usus manusia tuh memang gak sebesar itu, tapi kalau kena angin bisa lama-lama ya emang gede, katanya gitu. Oh saya baru tahu, saya bilang tuh. Ya udah sekarang mendingan pulang aja deh, saya gituin kan. Belum bayar teteh, udah gampang bisa besok-besok lagi. Akhirnya dia pulang. Nah 1 minggu setelah itu, pas banget saya nagih juga nih ini, tapi pas mau pulang, saya lihat dari bawah ada pengunjung situ, tamu lah gitu ya, itu lari keluar pakai sempak doang Bang. Saya langsung ikut lari juga. Kenapa? Saya kan banyaknya kadang suka ada orang yang maaf ya pakai jasa mereka karena uangnya udah habis, udah dipakai, dia lari keluar nggak dibayar gitu. Saya bilang, kenapa nggak dibayar? Nggak tahu, katanya tamunya lari, katanya. Orang belum ngapa-ngapain, katanya. Masa sih di Uber nih mah yang punya warung pakai motor? Mas ini celananya, katanya gitu. Aduh Pak, saya lupa. Tadi itu saya semua berapa nih, saya titip aja uangnya. Ya udah naik aja, saya anterin pulang, kata si yang punya warung nih. Ada apa sih, katanya. Saya kaget, saya pikir ada kantip, katanya gitu. Taunya keterangan dari si tamu yang lari itu, katanya pas dia lagi maaf ya mau tiduran, yang dia lihat si perempuan itu ya almarhumah Bang. Oh yang di bawah? Iya. Makanya dia langsung kabur. Posisinya dia tiduran, ususnya begini. Dia langsung kabur Bang. Maaf ya, saya katanya kayaknya mau istirahat dulu deh, nggak kesini-sini, saya masih trauma. Istirahat dulu. Bener. Berarti rutin ya? Saya takut ada, pengen ketawa ada Bang, dengernya. Ya ampun. Udah gitu, katanya gini, ya elah Sophie kasihan bapak kayak Sophie, katanya. Udah jualan lagi sepi, ngapain sih di sini terus, katanya. Sampai akhirnya anak-anak di situ bilang, Pak udah coba itu kan kamarnya Sophie-nya udah nggak ada, bongkar aja Pak, takut saya, katanya kalau ngelewat kan posisinya depan-depanan Bang. Akhirnya dibongkar deh tuh besok siangnya nih sama si bapak yang punya warung si AA nih, dibongkar. Pas malamnya itu kan malam Senin tuh, si bapak baru duduk tuh. Emang saya ke situ agak sorean karena emang udah ada janji sama salah satu pelanggan saya tuh mau nganterin baju pesanan dia kan. Katanya
Teh nganternya rada sorean ya, soalnya saya udah nggak ada lagi baju. Tuh baju yang dari teh buat saya pakai mejeng. Oh iya, warung baru buka, sianya baru duduk begini nih. Capek kali kan, dinaikin nih kakinya. Asik. Sini, Nok, duduk sini nih, dekat bapak katanya. Mau ngopi nggak? Katanya gitu. Iya pak, tenang. Ini lagi nungguin si Teteh kok belum datang ya. Emang janjinya jam berapa? Ya jam segini, makanya saya di sini sore-sore. Nggak lama, pas kita lagi ngobrol nih bang, ada suara. Pak, dingin. Kok rumah saya dibongkar? Waduh. Pak, dengar nggak? Dia lagi ngerokok sampai. Suaranya Sophie. Ah, yang benar pak. Dari duduk sampai mau. Yang benar pak, masih sore loh ini pak. Jam 7 loh ini. Baru banget azan saya bilang. Ah, mungkin gara-gara kemarin kita ngomongin dia kali. Udahlah Nok. Itu mah ngayal doang. Maksud dia mungkin halusinasi gitu, namanya orang kampungan, halusinasi. Tapi bener loh Pak, Rini dengar. Gak lama itu suara ada lagi. Pak, dingin. Ini merinding bang. Ini bener Nok, bukan halusinasi. Itu posisi saya berdiri, si bapak berdiri. Si bapak kan nyandar di tembok tanggul itu ya. Kita berdua lihat ke bawah gini mau lihat. Abang tahu, ternyata pas kita begini, dia udah ada di balik tembok lagi gini. Saya lari bang. Saya lari, si bapak langsung duduk, pucat mukanya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim ya Allah Gusti. Nok, sini. Nggak mau pak. Itu baju tolong kasihin aja nanti, bilang dari saya. Pas begini dia cuma gini. Bibirnya tuh kayak putih-putih kebiruan gitu bang. Iya, pucat. Iya. Selebihnya udah saya inget, yang saya lihat ininya celong gitu ya. Coklat-coklat agak-agak hitam gitu. Ininya putih-putih kebiruan. Itu doang udah yang saya ingat. Selebihnya saya udah nggak mau lihat. Itu aja saya lari bang. Si bapak langsung, Nok, sini. Nggak apa-apa. Itu titip aja. Ntar kalau dia nitipin duit, titipin ke bapak. Duh, giliran begini ditinggal sendiri, kata dia gitu. Nah, pas besoknya nih saya ke situ. Bapak, kok bapak gitu? Wong lagi takut Nok, singit pisan, ditinggal bapak kayak gitu. Ya bapak takut bagaimana saya pak? Pak itu beneran apa pak yang kita lihat? Iya Nok, orang semalam bapak diimpiin katanya pulang dari sini. Maksudnya dia datang ke rumah, bapak kan tiduran, perasaan bapak baru merem-merem ayam, terus dia datang ke rumah katanya, pakai baju terakhir tuh. Baju terakhir dia ditemuin mayatnya. Dia cuma bilang, Pak, rumah saya jangan dirubuhin. Terus saya mau tidur di mana? Saya dingin. Udah gitu, udah tuh. Langsung perasaan bapak aja masih erep-erep begini. Orang masih lihat-lihat tembok sama cahaya lampu katanya. Tapi itu dia tuh kayaknya beneran diri. Itu kayaknya nggak mimpi deh katanya. Kata si bapak yang punya warungnya. Terus tuh kamarnya didiriin lagi. Oh. Tapi kan kosong pak. Udah biarinlah daripada dia nangis kayak kemarin. Bapak juga takut kan. Terus Pak air katanya pak. Ambil sendiri. Tuh, pada tahu nggak pak? Enggak lah, nggak harus saya kasih tahu. Ntar pada takut bapak nggak punya anak buah katanya gitu. Oh ya udah deh. Nah jarak 1 bulan nih pas abis kejadian itu bang. Pas saya lagi nagih, kan kalau pas malam-malam minggu doang tuh bang yang paling ramenya ya. Kalau hari-hari biasa kan agak sepi. Kebetulan waktu itu pas habis hujan. Saya bilang, Pak, numpang ke kamar mandi ya.
emang di sini ada WC? Enggak, maksudnya pengen kencing Pak. Tuh turun ke bawah, hati-hati, licin. Iya. Coba ditanya dulu ada orang nggak? Takutnya kan ada yang lagi di kamar kan. Ada orang nggak? Nggak ada suara. Tapi si terpalnya biasanya kan kalau udah nggak ada orang suka dibuka gitu. Ini nggak nutup. Saya menungguin aja. Teh, kata yang di atas. Ngapain? Pengen kencing. Itu bukan orang nggak ada siapa-siapa. Itu nutup. Itu nutup, takutnya ada orang, nggak sopan kan dibuka lagi bagaimana, saya yang malu digituin. Nggak ada teh, semua kita udah di atas semua. Oh ya udah deh. Pas dibuka itu langsung kayak saya buka terpalnya, dari dalam tuh kayak ada angin Bang keluar. Kaget gitu. Kencing tuh saya situ. Baru abis kencing bersih kan pakai celana. Kok ini tangan saya, sikut saya nyenggol apaan ya, saya pikir. Pas saya nengok, itu Sopinya ada Bang lagi berdiri di belakang saya. Aduh. Pas banget di pojok kamar. Karena ini kan jadi kamar begini, akses keluar kan dari sini doang, dia berdiri di sini. Saya bingung, saya mau keluar gimana? Saya cuma di situ cuma astagfirullahaladzim. Dia cuma berdiri gini sambil ngeliatin. Awalnya ngeliat mukanya flat biasa. Kita cuma lihat-lihatan Bang. Orang dengkul udah lemes Bang. Dia ngeliat biasa gini. Kelama. Itu saya udah nggak mikir panjang. Udah amat ada dia di situ. Saya tabrak tuh. Udah saya langsung naik ke atas. Saya keluar nih. Saya keluar dari kamar itu. Mau naik tangga kan. Itu pas saya mau naik tangga, saya lihat ke bawah, itu si Sopi nggak ada di bawah. Pas saya nengok lagi, itu dia ada di bawah tangga sambil megangin kaki. Pak, Bapak tolongin Pak, Pak tolongin. Kenapa sih Nok? Tolongin. Ini pas saya lihat udah nggak ada. Dari situ tuh kaki sempat sakit tuh Bang 3 hari, bengkak biru, ada bekas. Kayak ada bekas tangan gitu. Saya cerita nih ke yang punya warung. Akhirnya yang punya warung ada inisiatif nih, bawain kopi hitam yang nggak pakai gula sama susu putih turun ke bawah, taruh aja di depan kamar. Tuh 3 hari tuh Bang saya sakit tuh. Nah suatu saat pas saya ke situ lagi, ada beberapa tagihan yang orangnya nggak datang. Terus si bapak bilang, no katanya suruh tagih ke rumah aja, soalnya lagi palang merah, lagi nggak kerja, tapi uangnya mah udah disiapin kok, kata dia. Oh ya udah, ntar ini ke rumahnya deh. Dia ngontrak nih di daerah pasar rumput gitu. Pas saya ke kontrakan dia, baru juga saya nanya, Pak maaf, tempatnya Mbak Nur yang sebelah mana ya? Oh itu tuh katanya. Kan jadi kontrakan berderet gitu ya Bang. Kontrakan berderet. Terus kayak gini, ini kamar mandi, ke sini ke tangga. Yang satu mah di bawah, yang satu lagi ngontrak di atas nih tagihan saya nih. Saya ke bawah dulu nih. Pas saya ke bawah, baru tok gitu. Assalamualaikum. Itu dari belakang tuh ada yang lewat. Saya pikir mah emang orang ngontrak kan. Posisi waktu itu jam 11 malam Bang. Dia sambil bilang, teh, gitu. Saya tengok. Ada orang. Assalamualaikum. Ada yang lewat lagi. Teh. Aduh. Kok suaranya makin nyaring, saya pikir. Suaranya kok kayak kenal. Yang kecium itu bau minyak wanginya Bang. Bau minyak wanginya. Ketok-ketok. Dibuka. Oh iya teh, katanya ini saya mau nitip uang setoran. Iya, makasih. Masuk dulu teh. Enggak, perasaan udah nggak enak nih. Gak usah deh, saya mau langsung pulang aja. Udah malam juga, kasihan ninggalin anak di rumah. Oh ya udah teh, makasih ya teh. Kata iya. Itu si Mbak di atas ada nggak? Ada deh kayaknya. Itu kamarnya katanya yang, pokoknya teteh naik tangga itu. Kamar ke-1, kamar keduanya ya teh. Iya. Nah pas udah gitu
Duh, pengen kencing. Saya ke kamar mandi dulu nih. Ke kamar mandi. Pas keluar dari kamar mandi, ini kamar mandi, ini kan tangga begini kan. Pas keluar dari kamar mandi, lagi benerin baju. Saya tengok, itu si Sophie itu ada bang di tangga. Di tengah-tengah tangga, duduk kayak gini, sambil megangin ususnya bang. Sambil bilang, Teh, sakit. Nggak jadi bang, saya nagih ke atas. Langsung pulang itu saya. Besoknya saya nagih, saya ngadu nih sama Mbak Nur nih, yang tempat saya tagih tuh. Udah gitu, iya teh katanya, orang saya juga sebetulnya agak sedikit keganggu sih, tolong cariin kontrakan dong teh, deket teh barangkali ada yang murah, katanya gitu. Oh ya udah ntar saya cari. Saya pikir mah keganggu tuh karena emang daerah situ kan pemukiman padat penduduk. Udah gitu kontrakan bebas gitu, nggak jadi pasutri apa gitu bisa di situ semua. Saya pikir mah keganggu tuh gara-gara berisik bang. Saya cariin lah. Nah pas besoknya saya nagih, saya bilang, Mbak Nur kemana pak? Digituin. Katanya minta cariin kontrakan tuh udah dapet pak. Oh iya sakit dia katanya. Coba tengok nanti pulang nagih, ya udah no kasihan katanya, udah sama dia sendiri kata dia gitu kan. Akhirnya pulang nagih saya tengokin tuh bang. Pas saya jalan mau ke situ, saya kan nggak tahu dulu kalau si almarhumah tinggal di situ juga ya. Pas saya mau jalan ke situ, di depan saya tuh ada perempuan, merinding. Ada perempuan jalan masuk nih ke pintu, tapi pintunya nggak dibuka bang. Walaupun pintu triplek kan kalau lumrahnya manusia nggak bisa dong bang nembus ke situ. Yeah. Dia nggak ngasih lihat mukanya, yang saya cium cuman bau parfumnya itu. Ya ampun, itu bener apa enggak ya yang dilihat? Aduh bodo amat Saya ketok-ketok nih ke Mbak Nur nih. Assalamualaikum Mbak Nur, sambil bawa roti bakar waktu itu kan. Mbak Nur, buka teh katanya, saya nggak kuat bangun kata dia gitu. Mbak Nur sakit? Iya teh, dari kemarin saya sakit katanya. Kemarin perasaan kerja? Iya. Aduh, saya mau cerita juga di sini, saya nggak berani, nanti aja deh kalau saya udah sembuh kata dia. Ya udah nih, makan dulu ya Mbak. Ntar kalau ada apa-apa mah kasih tahu aja. Iya teh, makasih. Nah ternyata waktu itu dia sempat sakit 2 hari kalau nggak salah. Pas udah mulai kerja lagi dia bilang, Teh, nih terserah ya teteh mau percaya apa enggak. Saya tuh setiap malam teh ditongolin katanya sama si Sophie. Ternyata kontrakan mereka kan triplek tuh sekatannya. Katanya kadang kalau dia tidur atau apa tuh dia suka nongol mukanya doang bang. Astaga. Kadang kalau misalkan kayak si Mbak Nur lagi tidur, misalkan sore dia tidur nih, dia kayak ngebangunin, udah waktunya lu jalan mejeng sana kerja cari uang. Tapi caranya itu yang bikin dia jadi keganggu, makanya dia suka bilang, saya rada terganggu teh di sini katanya. Jadi posisinya dia ketiduran nih, pernah waktu itu pas habis maghrib dia ketiduran, lampunya masih mati, ditarik itu selimutnya. Dia bangun, begitu nyalain lampu, pas nengok itu Sophie-nya itu ada di sampingnya dia, lagi ngeliatin sambil, itu langsung lari keluar bang dia bang. Sampai akhirnya bilang ke yang punya kontrakan, ada inisiatif lah bang, si kamarnya almarhumah ini dibersihin. Barang-barangnya apanya dia udah telepon keluarganya biar barang-barangnya dibawa kan, karena kan namanya dia uangnya banyak ya, barang-barangnya juga bagus-bagus kan. Jadi takutnya hilang apa gimana, biar keluarganya ke situ datang dibawain semua. Nah, udah gitu keluarganya datang, kontrakannya dirapihin, di ngajiin tuh bang di situ. Jadi satu kontrakan tuh yang ngekos turun ke bawah, bacain kayak Yasin, tahlil gitu bang. Nah, pas di tengah-tengah lagi baca Yasin,
Itu tiba-tiba lampu mati. Lampu mati, pikir, wah ngejepret kali katanya. Gak kuat nih ada yang masang magicom kata gitu. Nyalain. Gitu, mati lagi. Capek nyalanya udah katanya pakai inian aja, pakai lampu minyak katanya. Jangan ntar kebakaran nih pakai lampu yang dicas aja kata gitu. Tetap baca Yasin, itu pas lagi baca Yasin, dikit lagi mau selesai, itu ada yang kesurupan Bang. Bude yang biasa orang yang paling lama di situ itu kesurupan almarhumah Sophie. Dia bilang, saya jadi nggak tega ya ngomongnya. Saya nggak bisa pulang katanya. Saya nggak bisa pulang, saya salah apa katanya. Tolongin saya minta disempurnain, kata dia bilang gitu kan. Akhirnya dari yang si Bude ini kesurupan, dari situ kita baru tahu bahwa ternyata almarhumah ini bukan cuman pasang susuk Bang. Tapi dia juga kayak ngelakuin perjanjian sama makhluk gaib gitu, kayak jual umur. Awalnya saya nggak tahu perjanjian jual umur tuh kayak gimana. Saya pikirkan ya kayak model ritual-ritual kayak pesugihan gitu, tapi nggak pakai tumbal. Jadi misalkan nih targetnya dia tuh 10 tahun atau 15 tahun, ya udah dia hidup ya cuman seumuran gitu aja. Tapi memang selama dia masih belum waktunya, dijor terus dunianya, uangnya gitu banyak terus. Rezekinya banyak gitu. Nah ternyata udah sebelum waktunya dia keburu Bang. Jadi dia belum ikhlas pulang karena dia ngerasa harta yang dia kumpulin buat orang tuanya, buat anak-anaknya itu belum cukup. Dan pas dikuburin juga kayak susuk-susuknya belum dilepas. Untungnya di situ masih ada pihak keluarganya Bang, sampai akhirnya ya udah. Nanti Mimi pulang, kita bongkar lagi ya, Nok ya. Ntar disempurnain. Udah sekarang keluar. Dia cuman nyamperin ibunya, nyium kakinya sambil nangis. Mi, maaf ya, katanya belum bisa bikin senang, kata dia gitu. Ya udah nggak apa-apa, pulang ya. Udah sadar. Sampai akhirnya habis kejadian gitu, besoknya keluarganya pulang kan Bang. Si yang punya kosan itu kan punya anak laki-laki. Bisa dibilang anak laki-lakinya itu juga kayak pernah mondok ya. Biar si yang kontrak ini nggak diganggu, jadi sementara kamar almarhum itu ditempatin sama anak laki-lakinya ini. Jadi pikirnya tuh, kalau dipakai sholat, dipakai ngaji terus mah enggak kali. Ternyata ya diganggu juga Bang, anaknya yang punya kontrakan itu. Diganggu pas dia lagi sholat nih, baru mau ngamparin sejadahnya ditarik. Kalau pas dia lagi ruku, dianya nongol depan sejadah gini. Sampai akhirnya anaknya yang punya kontrakan pun nggak kuat, nggak mau lagi di situ. Seminggu berlalu tuh, abis kejadian itu, saya juga kan udah, bos saya udah balik lagi kan ke lokalisasi itu buat nagih. Saya udah nggak di situ. Pas malam-malam nih, kira-kira jam 10-an, ada yang ngetok pintu rumah saya tuh Bang, 3 kali. Saya buka, nggak ada orang. Saya tutup lagi. Pas saya masuk, jadi ini kan pintu rumah saya, sebelah sininya tuh kayak kaca panjang gitu Bang. Pas saya nengok, pas saya masuk, itu yang saya lihat di kaca, itu almarhumah ada di depan pintu Bang, di dalam. Saya nggak berani balik badan, saya cuma bisa lihat kaca. Dia cuma bilang, Teh, saya pulang ya. Saya tengok ke belakang, saya lihat lagi ke kaca, udah nggak ada. Dan ternyata kejadian itu nggak cuma ke saya doang, tapi ke si bapak yang punya kontrakan, ke si bapak yang punya warung, sama ke teman-temannya. Semuanya didatangin sama dia.
Itu kejadiannya akhir 2016. Kejadian pengalaman saya ini. Tapi kejadian dia dibunuh itu kalau nggak salah November 2016. Jadi cuma selang sebulan. Beritanya juga masih ada kok, Bang. Tapi ini saya cerita bukan maksud mau ngumbar aibnya gitu ya, Bang ya. Saya cuma mau ngingetin kalau pengen kaya dari cara-cara instan itu ya emang beresiko banget sih. Oke. Gitu. Dari sini kita saya udah nggak mau lagi ke situ-situ lagi. Jadi nggak pernah kerja sebagai tukang kredit. Nggak mau, main aja saya nggak mau lagi. Emang masih ada tempatnya? Masih beroperasi? Masih sampai sekarang. Kadang suka teh kalau iseng main ke sini, iya makasih. Kalau yang orang tahu kan tempat-tempat hiburan malam gitu, wah rame, tempat happy. Tapi kan mereka nggak tahu kalau di situ juga angkernya luar biasa. Iya, walaupun keluar masuk pengunjung. Iya, gitu kadang banyak juga yang kadang di situ itu, Bang. Kalau ada korban kecelakaan, keserempet kayak apa ketabrak kereta api, meninggal dekat situ, itu malamnya kalau nggak besoknya udah pasti nampakin di situ. Jadi kalau dibilang perempuan malam, dulu saya nggak percaya, Bang. Perempuan yang mejeng di sini, sehari-harinya mejeng di sini, walaupun udah mati ya tetap ada di sini. Ya enggak lah, Pak, orang udah meninggal mah ya urusannya udah sama Allah lah. Nggak percaya. Ternyata benar, Bang. Ya itu mungkin jin horin yang nyerupain dia kali ya. Tapi ya emang yang saya alamin ya saya temuin ya kayak gitu. Banyak juga kadang kayak tamu-tamu, mereka ada langganannya tamu luar kota yang mungkin datang ke situ entah sebulan sekali atau 2-3 bulan sekali. Itu yang nggak tahu kalau Sofi udah meninggal, itu dia datang ke situ, itu ketemu katanya sama dia, ngobrol, duduk di tempat dia biasa duduk. Oh, tapi belum padahal tahu. Udah nggak ada, iya. Habis kejadian gitu, si ibunya waktu itu kan datang nih ke tempat si bapak yang punya warung. Pak, katanya, ini anak saya ternyata sempat nitipin ini nih Pak buat Bapak, katanya. Dan waktu kemarin katanya pas saya tanya ke Pak Yai, ini yang nyabut harus benar-benar orang yang masang lagi. Maksudnya kayak dia pasang ke orang pintar, ya harus orang pintar itu lagi yang nyabut. Karena udah nggak bisa. Akhirnya mau nggak mau, ya si bapak itu juga yang ngantar. Dan ternyata begitu sampai di tempat yang dituju nih, si dukun ini udah nggak ada, Bang, udah meninggal. Aduh, gimana tuh? Dan sampai sekarang almarhumah Sofi masih ada di daerah situ sampai sekarang. Jadi belum disempurnakan? Nggak bisa karena harus sama yang punyanya katanya, yang nyopotnya. Karena pernah waktu itu yang pas saya pulang lagi, anak saya bilang, Mama itu siapa? Katanya. Itu siapa-siapa, Dek? Itu, perutnya berdarah. Waduh. Anak saya ngomong, Mama itu siapa? Katanya. Kok perutnya berdarah? Enggak, aku takut katanya. Sampai anak saya tidur aja, kayak dikit-dikit kaget, kata mama saya, sawan kali ini anak nirin. Dulu nggak usah ke tempat-tempat kayak gitu sih, banyak setannya, apalagi dekat rel begitu. Sebetulnya kalau ngomongin tempat itu tuh nggak ada habisnya, Bang. Karena kan penampakan itu bukan cuman dari kayak perempuan-perempuan yang biasa mejeng di situ doang. Orang-orang ketabrak kereta pun kadang ya suka di situ juga nampakinnya. Nggak cuman kayak kita orang, tapi kayak pengunjung-pengunjung yang biasa minum di situ juga sering, Bang, dapat penampakan kayak korban-korban kecelakaan kereta gitu. Yang lucu, pernah ada salah satu pelanggan, jadi si perempuan ini emang dulu dekat sama saya, perempuan ini udah meninggal, Bang. Dia itu kalau ke situ berapa bulan sekali. Nah, ceritanya dia duduk, dia bilang gini, wah, katanya, tadi si Sri sekarang makin putih aja ya, katanya gitu. Ini bukan Sofia, masih perempuan yang di situ juga. Si Sri makin putih aja ya, katanya. Maksudnya, Bang? Ya tadi katanya diajak kamar, ditegur, dia apa diem aja. Biasanya dia paling bawel, minta ini minta itu, diem aja.
Mbak Sri mana? Setahu saya Mbak Sri di sini cuma satu. Saya bilang gitu kan. Si Sri gendut katanya. Yang putih itu loh. Maksudnya bang? Iya tadi saya habis ngamar sama dia katanya. Tapi diem aja katanya. Diajak ngomong apa diem. Biasanya dia paling bawel. Minta larutan lah, minta apalah. Ini mah enggak tuh dia lagi sakit kali ya. Terus Mbak Srinya mana? Ada tuh masih di bawah, diajak ke atas nggak mau katanya. Abang yakin itu Mbak Sri? Emang sih Sri, datanglah nih kakaknya yang punya warung. Jadi kakaknya Mbak Sri ini yang punya warung minuman itu. Mas, kalau adik saya punya salah, saya minta maaf ya. Sri udah ninggal, Mas. Astaga. Sering tuh bang kejadian gitu. Makanya kalau dibilang nggak masuk akal ya gimana ya, banyak juga yang ngalamin. Orang kan taunya tempat senang-senang masa iya rame musik apa ada setan. Tapi ternyata emang banyak juga yang ngalamin. Kalau sekarang terakhir 2 bulan terakhir saya ketemu sama yang punya warung tempat Shopee nongkrong ini, saya tanyakan, wah Nok sekarang sombong ya udah jadi artis YouTube nggak pernah main. Nggak Pak, jujur bukannya sombong, saya takut sih bilang. Iya sih, sampai sekarang juga katanya, apalagi anak-anak baru sering dikasih lihat. Jadi kalau ada anak-anak yang baru mejeng di situ, ya dia suka ngasih lihat, mungkin kenalan kali, tapi anak-anak baru itu pada takut. Akhirnya pindah warung. Padahal dia nggak yang kesininya katanya nggak nampakin kayak yang kita pertama dengan usus yang keluar gitu, enggak. Nampakin pakai pakaian biasa, cuman kan kalau mukanya pucat juga orang serem juga bang. Tapi masih banyak yang kesurupan Pak. Enggak sih, alhamdulillah. Kalau kesurupan mah paling kayak kamu lagi duduk katanya minum, tiba-tiba dia nongol kepalanya dari balik tembok tanggul, bubar semua. Terus sekarang warung bapak pindah ke sebelah sana. Ngalah yang punya warung pindah. Sampai sekarang itu bang. Udah dicoba sama orang tuanya ke beberapa kiai, ke beberapa orang pintar, tetap nggak bisa. Oke Teh. Terakhir nih, sampai saat ini tahu nggak si tempatnya, tendanya itu masih ada nggak? Sama kontrakannya itu masih ditempatin sama, kan terakhir yang punya itu kan tinggal, terus kosong kan? Iya kosong. Masih kosong apa ada yang nempatin? Nggak, dibikin gudang. Oh dibikin gudang. Tapi salah satu teman yang masih nongkrong di situ kan masih ngontrak di situ, cuma dia kan di atas. Dia bilang gini, itu gudang itu sekarang kan dibikin gudang, terus kan yang ngontrak di bawah orang-orang baru semua. Untungnya nggak pada tahu gitu, cuman suka bilang, kok itu di dalam gudang itu kalau malam suka ramai ya, kadang kayak suara galon geser sendiri. Terus kadang kayak ada yang kalau misalkan ada yang berisik dari dalam tuh digedor. Kayak gitu bang. Cuman nggak saya kasih tahu, takutnya pada takut nanti sepi lagi, saya turun ngeri katanya gitu. Kalau di kontrakannya. Tapi kalau buat kamarnya Shopee yang di Tanggul itu, ya sampai sekarang masih ada bang. Masih disediakan gitu. Soalnya pernah waktu itu 2 kali dibongkar, yaitu ada yang kesurupan. Oke. Nah, saya pengen tahu nih, Teteh berapa kali diikutin sampai ke rumah? 2 kalau sampai ke rumah mah. Sama anak juga ngelihat? Oh iya, yang saya diikutin ke rumah yang pertama, Mas saya tadi belum cerita ya. Jadi posisinya saya tidur bang. Pas saya lagi tidur, kan ini saya tidur di sini, ini anak saya di sini, sebelah sini kan kosong. Pas saya lagi tidur, pegel kan ngelonin anak. Saya celentang nih, kok dari atas tuh kayak ada kayak napas tapi dingin. Itu begitu saya melek, itu dia udah di atas bang. Ampun, saya taubat bener. Takut, mas saya rambutnya ke saya semua begini. Dari situ itu kalau nggak salah 2:30 pagi. 2:30 pagi. Itu nggak tidur lagi, saya gendong anak saya aja udah. Nih Teh Rini dari dulu tempat tinggal masih sama? Pindah-pindah. Oh udah pindah, berarti nggak di tempat yang diikutin itu, karena takut juga ya? Takut. Teh, pertanyaan terakhir nih, sedekat apa sih Teteh sama almarhum ini semasa hidupnya? Jadi
Kayak dia tuh awal datang ke situ emang saya tahu ya Bang. Kan tadi bilang kalau sama pelanggang sombong Mm-mm. karena ngerasa paling cantik. Gitu. Karena Kalau tahu sama, dari awalnya. nah, kalau sama Teteh sendiri gimana? Enggak sih, karena saya tahu dari awalnya dia datang. Dari mulai meja yang biasa-biasa aja sampai yang wah. Awalnya dia datang ke situ, tadinya tuh dia gadis desa biasa Bang. Dia gadis desa biasa, terus namanya kenakalan anak remaja kan gitu, sampai akhirnya dia hamil 2 bulan. Hamil 2 bulan, tapi si pacarnya ini kabur Bang, nggak mau tanggung jawab. Saking takutnya dia sama ibu bapaknya, kaburlah dia ke Jakarta. Oh. Ternyata di Jakarta dia punya abang-abangan, kayak anak-anak pang gitu. Tapi sama abang-abangannya itu juga emang benar-benar dijaga. Dia bilang gini, ini mau gimana nih katanya, mau diterusin, digedein ini anak apa mau digugurin aja mumpung masih 2 bulan kayak gitu. Nah dia bilang enggak katanya mau digedein aja, kasihan ini anak kan nggak tahu apa-apa, kata almarhumah ini. Sampai akhirnya nah terus kalau misalkan ini digedein kan mau nggak mau butuh biaya, mau kerja juga bingung kalau kondisinya lagi hamil gitu. Akhirnya dia ngeliat itu tempat apa sih katanya. Jangan itu tempat jablay, katanya digituin Bang. Emang kerjanya kayak apa katanya. Ya udah lu cuma nongkrong doang, ntar dapet tamu ya udah katanya gitu. Akhirnya sampai dia masuklah ke Lembah Hitam. Dari awalnya yang biasa-biasa aja, pas lepas dia lahiran, barulah tuh kata si bapak yang punya warung nanya ke si bapak, Pak, orang-orang kok kayaknya tamunya banyak banget ya. Perasaan Sophie sama dia masih mendingan Sophie. Itu Mimi itu katanya udah tua tapi kok laris banget. Aku pengen laris katanya. Ayo bapak bawa. Ternyata pasang susuk Bang. Namanya manusia kan nggak pernah ada puasnya. Iya. Setelah pasang susuk dia rasa pengen lebih ramai lagi, pengen lebih ramai lagi. Kalau yang perjanjian tanpa tumbal ini si bapak yang punya warung mah nggak tahu. Oh, beda orang iya, berarti. Dia pergi sendiri ke gunung apa gitu ya, masih daerah Indramayu juga. Makanya kalau ke perempuan-perempuan lain malah dia nggak teguran Bang, karena dia tahu di belakang dia banyak yang ngomongin dia. Kalau saya, ya? Iya, kalau saya kan beda lagi, saya mau tukang kredit. Berarti mungkin tempat itu banyak gangguan bukan karena banyak kecelakaan juga, tapi banyak yang tinggal di situ menggunakan ya susu pengasihan dan lain sebagainya. Jadi semakin banyak energi negatifnya. Dan ternyata nggak cuman kayak perempuan-perempuannya Bang, jadi kayak tiap warung juga punya pengelarisannya sendiri-sendiri. Karena pernah dulu juga pas saya lewat itu kira-kira jam 3 pagi, saya lihat di itu emang pas kebenaran lagi apa saya ya Bang, itu kan naik ojek nih sama langganan saya nih. Saya nengok, perasaan tuh ini kan meja udah kosong, meja tempat taruh minuman, itu ada sosok gendut tapi nggak berbulu ya Bang, gendut, badannya tuh kayak hitam tapi licin kayak dibalutin oli, gimana sih, lagi ngerangkul meja gini. Saya bilang ke si bapak langganan saya nih ojek nih, Pak itu kok tadi, udah biarin, jangan disebutin, ntar ngikut. Besoknya pas saya ke situ lagi, saya tanya dong, Pak, yang semalam, udah itu mah udah biasa dong penglarisannya si Anu. Gitu. Saya mah udah nggak kaget, Rin, tiap malam saya mah ngeliat yang begitu. Dari takut sampai bosan kata dia. Tapi kalau saya nggak bisa bosan Bang, takut saya mah. Oke. Nah buat Sobat Buntu nih, jadi kalau kalian mencari rezeki dengan jalan yang lain atau jalan pintas, pasti resikonya berat banget ya. Betul. Jadi bisa taruhannya nyawa. Jadi sebaiknya kalau kalian mencari nafkah, nikmati prosesnya dengan jalan yang baik. Makasih banget nih. Sama-sama. Udah cerita serem banget, tragis banget. Makasih juga udah diundang. Saya juga makasih. Saya mau tanya, pernah nggak sih sewaktu bolak-balik ke situ ditangkap Kamtib? Oh pernah, tapi itu mah pas dagang nasi Bang.
Oh beda. Beda lagi. Bukan lagi nagih. Enggak, kan yang nagih mas sebelum saya dagang nasi. Pas saya dagang nasi pernah di Wakantip main mau ngambil piring main, ayo ikut. Tar dulu pak, ngapain main ikut aja. Udah ikut, iya apaan sih orang saya dagang, alasan itu dagangan saya. Baru dilepas. Oh gitu. Mana ada ya kayak begini modelnya emak-emak. Tapi juga kagak. Teteh pakai susuk juga nggak? Ini bang, susuk hidung. Oke teh, makasih banget sudah hadir, Sama-sama, sudah cerita. Bang. Pokoknya sukses buat kerjanya dan kegiatannya Amin. sekarang. Amin. Sampai ketemu lagi. Makasih ya. Makasih. Oke Sobat Buntu, jadi itulah pengalaman serem dari Teh. Siapa tadi? Rini. Teh Rini. Pokoknya buat kalian nih, jadi tetap tonton terus video-videonya. Jalan.